Kapolri Jenderal Badrodin Haiti melantik Brigjen Paulus Waterpauw sebagai Kapolda Papua menggantikan Irjen Polisi Yoce Mende yang telah memasuki masa pensiun. Kita bergabung dengan reporter Julita Telambanua dan juru kamera Krisdianto di Mabes Polri Jakarta. Julita, bagaimana jalannya pelantikan Kapolda Papua hari ini? Ya, Nastiti, benar sekali bahwa Irjen Yoce Mende secara resmi telah digantikan oleh Kapolda Papua yang baru, yakni Paulus Waterpauw, yang sebelumnya ia menjabat sebagai Kapolda Papua Barat. Sedangkan untuk posisinya sebagai Kapolda Papua Barat digantikan oleh Brigjen Royke Lumowa. Acara tadi berlangsung di ruangan Rupatama Mabes Polri, mulai pukul 7.30 hingga pukul 9 berlangsung dengan hikmat, dan pelantikan keduanya itu langsung oleh Kapolri Badrodin Haiti. Dan Badrodin menyebutkan bahwa adanya serah terima ini merupakan mutasi karena Yoce akan memasuki masa pensiunnya dan ia akan menjadi perwira tinggi Polri. Dan pada kesempatan tadi juga Badrodin meminta secara langsung kepada Paulus Waterpauw sebagai Kapolda Papua yang baru untuk dapat menyelesaikan segera konflik Tolikara. Dan hal ini langsung ditanggapi oleh Paulus karena ia akan segera mengunjungi Tolikara dan kemudian ia akan bertemu dengan tokoh-tokoh adat dan juga tokoh lintas agama di sana, kemudian untuk melakukan mediasi lebih lanjut dan akan menemukan solusi terbaik terkait dengan konflik Tolikara yang telah terjadi beberapa waktu lalu. Dan terkait dengan posisinya pada saat ini, jika kita tilik lebih dalam lagi, selain bahwa si Paulus ini merupakan putra asli daerah Papua, ia juga pernah menjabat sebagai Kapolresta Jayapura, kemudian ia juga pernah menjadi Direktur Kriminal Umum Polda Papua. Nastiti. Baik, terkait kasus lain, Jualiti dwelling time, apakah ada komentar dari Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti? Ya, Nastiti, terkait dengan kasus dwelling time, Badrodin memang berkomentar sedikit bahwa Polri akan terus menyelidiki dan memproses kasus dugaan korupsi dwelling time ini dari sisi gratifikasinya dan kemungkinan adanya pemerasan ataupun tindak pidana pencucian uang, khususnya terkait dengan penemuan dari Satgas Polda Metro Jaya adanya uang di penggeledahan yang dilakukan pada Selasa lalu dan menemukan ada sejumlah uang $42.000 Amerika, kemudian $4.000 Singapura, dan juga termasuk akan mencari tahu kemana saja aliran dana dari uang yang telah diduga merupakan hasil korupsi dari bongkar muat. Dan berikut pernyataan dari Badrodin Haiti. Kita akan proses baik gratifikasinya atau mungkin pemerasan atau termasuk juga nanti TPPU-nya. Kita akan cek aliran dananya itu kemana. Nah, ini yang harus dituntaskan. Termasuk juga faktor-faktor yang menghambat dwelling time itu di mana sebetulnya, karena ini merupakan satu kebijakan pemerintah yang harus bisa mempersingkat waktu dwelling time. Oleh karena itu tentu kita hanya membantu saja nanti kementerian-kementerian terkait yang melakukan pembenahan. Tentu kita hanya mencek di mana yang terlambat, yang ada hambatan-hambatan. Nastiti, demikian pernyataan dari Badrodin, di mana ia menyebutkan bahwa Polri akan terus menyelidiki apa saja hambatan-hambatan dalam dwelling time ini, dan Polri khususnya dari Mabes hanya membantu, sedangkan untuk kasusnya masih akan terus ditangani oleh Polda Metro Jaya. Nastiti. Baik, terima kasih Julita. Pemirsa, reporter Julita Telambanua dan juru kamera Krisdianto melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta.